Halo bro, selamat siang bro. Ini kita akan coba analisa kerusakan Acer. Ini Acer berapa ini? Kita lihat ya. Acer Aspire 3A311 31 series. Nah, ini kalau laptopnya ini tiada skema. Nggak ada skema, nggak ada kode mainboardnya, kode komponen di mainboardnya ini gundul, sama dengan yang ZHP, ZHK. Nah ini, jadi ini gondol. Nah, jadi ini saya live streaming di sini dan saya akan coba bagaimana cara eksekusinya, cara analisanya. Jadi kita akan perhatikan baik-baik. Jadi kalau insya Allah kalau rezeki, mungkin alhamdulillah. Tapi kalau belum rezeki, ya alhamdulillah juga, harus bersabar. Oke. Kalau di share ini bisa tidak? Oh, diundang. Oke. Sekarang coba kita pasang power supply, terus kita masukkan, colok jack adaptornya, kita lihat. Colok pada jack, jadi ampernya masih 0,00, belum di switch. Oke, jadi ini kita lihat di model mainboardnya. Nah, setelah itu coba kita switch. Coba kita switch. Ada switchnya di sini. Coba di switch dong, mandep ini. Coba kita switch. Jadi ini kalau kasusnya ini apa? Kalau di switch? 0,65. Sini ke switch. Oh, pakai keyboard. Oh, sama dengan Iqbal punya barusan ini. Nah, jadi sini sebenarnya switchnya ini ada di keyboard. Tapi biasanya sih dia juga ada di sini, disembunyikan di sini di bawah wifi. Menurut nah ini. Nah, ini switchnya di sini. Ini sama halnya dengan ZHP punya Mas Iqbal. Ini sebenarnya ini tempat switchnya cadangan, tapi disembunyikan di BIOSnya ini di sini. Ini tempat switch cadangannya. Terus untuk switch utamanya itu yaitu di keyboard. Oke, jadi coba kita tes switch pakai keyboard. Oke, sekarang kita coba tes switch pakai keyboard. Oke, jadi coba kita switch pakai keyboardnya. Dan kalau kita tenisi sebenarnya kalau mau di switch pakai keyboardnya memang agak ribet, agak susah. Tapi ada cara lain untuk main switchnya, itu kita pakai switchnya di sini. Tapi berhubung switchnya di sini tidak ada, walaupun kita jumper pin 1 sama pin 2-nya tetap nggak bisa, karena ada kemungkinan ada beberapa komponen atau resistor yang tidak terpasang. Jadi jika kita ingin main switchnya manual di tombol ini, harus kita pasang switchnya, terus kita pasang resistor yang hilang di sini, nanti akan kita cari. Jadi sekarang coba kita switch. Ambil jack. Kita ambil jack dulu.
silau ini, bebas silau. Oke, kita colokkan, terus kita switch di keyboard. Keyboard ini ke switch sama mana ini? Nah, kita switch di keyboard. Nah, ini ampernya, lampunya nyala tidak? Tidak? Ada tuh di atas. Oh, tidak terpasang. Jadi ampernya di sini, kalau di switch, begitu di switch, ampernya 0,04 atau 0,05. Nah, jadi ini di switchnya ini ampernya hanya 0,04 dan dia tiada respon sama sekali. Kalau kita pasang jacknya, kita pasang jack adaptornya, terus kita switch. Nah, ampernya 0,04. Jadi ini tiada respon, terus dia mati. Ampernya 0,04 terus dia mati. Nah, itu. Jadi ini masalahnya ini tegangan VS. Dia nggak bisa switch. Dia bukan tegangan no switch, tapi dia tegangan VS. Tegangannya begitu di switch dia nggak bisa, ampernya tidak naik. Nah, coba kita switch manual saja pakai ini. Apakah bisa tidak? Ternyata dia tidak bisa. Kenapa? Karena ada rangkaian yang tidak dipasang atau komponen yang tidak dipasang. Misalnya resistor yang menghubungkan NB SW-on ke KBC. Jadi itu. Nah, ini kalau begitu di switch di sini, ini nggak ada pergerakan sama sekali. Kenapa? Di sini karena ada beberapa komponen yang di area switch ini yang menghubungkan switching ke KBC, ke pin KBC itu pin NB SW-on itu tidak terhubung. Nah, jadi untuk kita menggunakan switch ini, kita harus mencari dulu di mana letak resistor yang menghubungkan antara switching ini ke KBC atau ke sinyal NB SW-on. Oke, jadi kita lihat lagi. Kita lihat untuk pin satunya. Mana pin satunya? Bentar, saya lihat dulu. 1, 2, mana yang satunya ini? Ini 1, 2, 3, 4. Oh, pin 1, 2, 3, 4. Oke, ya kita abaikan dulu dia. Sekarang kita cek dulu tegangan wajibnya dulu, tegangan wajib atau tegangan always, karena ini mainboard tipe ini dia tegangan alwaysnya itu dari 19 volt, 3 dan 5 volt. Terus sekarang coba kita cek tegangan 3 sama 5 voltnya ada tidak? Yang jelas dia ada. Kita cek dulu di mana area 35. Nah, ini 3 voltnya. Ini 3 voltnya ada. Terus kita cek 5 voltnya. Nah, ini 5 voltnya tegangannya turun jadi 4,13. Nah, jadi kita harus menganalisa ini dulu. Kenapa ini penyebab tegangan ini bisa turun? Oke, terus ini mainboardnya ini ZHE model terbaru, jadi belum ada skemanya. Terus dia juga komponen-komponen di mainboardnya itu tidak ada kode-kode komponennya. 0,05 terus dia mati. Oke, sekarang kita lihat jenis IC yang ada di area 35 sekalian dengan IC PS nya. Sekarang kita lihat ini jenis IC nya.
Coba kita bandingkan dengan mainboard yang JIT HP. Nah, yang JIT HP mana? Kita bandingkan dulu. Apakah dia sama atau tidak? Ah, ternyata dia sama. Kalau mau dilihat secara dudukan atau letak-letak komponen-komponen always ini, kayaknya dia hampir-hampir sama dengan JIT HP. Nah, jadi kemungkinan ini hampir sama, cuman yang bedanya itu di IC. Ya, ini bedanya di IC. IC 35 ini sudah beda. Ya, bedanya di IC. Jadi skemanya ini otomatis beda dengan JHP, karena baru dilihat saja di IC-nya ini. IC untuk 35 ini dibandingkan dengan yang JHP ini agak beda. Baru jumlah kakinya saja sudah beda. Jadi kita langsung lihat saja di bagian VS-nya. Jadi ini VS-nya ya. Ya. Jadi untuk bagian VS-nya ini biasanya yang ini, IC yang ini. Ya, IC yang ini. Ya, kita balik dulu. Dan untuk bagian VS-nya yang satu itu IC yang apa? Ini kan? Biasanya dia di kaki-kaki ujung-ujung. Iya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Kita lihat dulu apa sama kode IC-nya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berapa yang enam ini? 14. 7 ya? 1, 2, 3. Ayo, kayaknya sama ini. Oke, jadi kita lihat apakah ini IC VS-nya atau tidak. Oke, jadi ini tanpa skema. Kode di mainboardnya juga gundul. Jadi kita hanya berdasarkan feeling teknisi saja. Jadi kita lihat dulu untuk 5 voltnya ini ngedrop dia. 3 volt, 5 volt ngedrop. Sekarang kita lihat di bagian PS-nya ini. Ground. Nah, ini berarti yang 5 volt. Untuk yang 5 volt, karena di sini ada tegangan 5 volt. Oke, sekarang coba kita switch. Kita switch 3. Kita switch lagi sebelahnya. Gak ada respon. Tiga volt. Oh, berarti ini untuk 3 volt karena always-nya di sini ada. Cuman untuk VCC-nya di sini, tegangan inputnya di sini atau tegangan sumber tegangan untuk IC itu 5 volt di sini. Tapi ini IC yang untuk keluaran 3 volt. Oke, sekarang kita lihat untuk yang 5 voltnya. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah tegangan IC untuk tegangan PS 3 volt. Nah, sekarang kita lihat
yang 5 voltnya. Voltnya yang ini. Oke, yang 5 voltnya. Kita cek di sini. Oke, kita cek apa ada 5 voltnya masuk di sini. Tidak ada. Terusnya ada. Belum kena. Nah, ini ada 5 voltnya masuk di sini 4,13. Jadi nanti sebentar saja kita cek kenapa hanya 4,13, kenapa tidak 5 volt. Nanti kita analisa dulu, cuman sebelumnya kita harus cari tahu tegangan VS nya ini di mana, yang 5 volt. Nah, ini berarti ini untuk tegangan VS 5 volt. Sekarang kalau saya switch, nah ini dia jadi turun, otomatis dia turun, dia jadi 3,93, yang harusnya dia 4,13 kan, sesuai dengan inputnya. Jadi ini turun, dia turun. Nah, jadi dia tidak ngangkat sampai 5 volt untuk VS nya. Nah, jadi untuk itu kita harus memperbaiki dulu untuk tegangan 5 volt always nya ini. Karena jika tegangan always nya yang 5 volt kurang nilainya, nilai tegangannya, maka akan berpengaruh pada rangkaian berikutnya, yaitu untuk rangkaian tegangan VS. Nah, ini kan outputnya hanya 3,93, yang harusnya dia 5 volt. Nah, ini dia 3,93. Nah, itu switch 3,93. Jadi itu. Jadi analisanya sampai situ dulu, nanti kita lanjut lagi. Jadi di sini kita harus memperbaiki dulu memperbaiki dulu tegangan 5 voltnya supaya normal. Terus setelah itu kita lanjut ke tegangan VS nya, khususnya tegangan VS untuk 5V, 5 VS, 5 sama 5V. Nah, terus sekedar informasi bahwa ini sudah dilakukan flash BIOS. Kenapa? Oh, jadi ini sudah diadakan flash BIOS tapi tetap sama. Jadi nanti kita lanjutkan di bagian kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.